atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan apa yang berikan Allah kepada kita ini berupa kesehatan, keimanan, itu akan tetap terjaga hingga nanti akhir hidup kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat terusnya di surga yaumul qiyamah. Kembali mari kita lanjutkan ngabuburit kita. Jadi ngabuburit paling aneh kalau ngabuburitnya orang-orang ya jalan-jalan, kita ngabuburitnya ngaji. Jadi nunggu maghribnya sambil maghrib. Kita kembali lanjutkan apa yang menjadi makalannya Imam Abdullah bin Hajar dan Imam Hajar dalam Nasa'i jadiannya, di mana dikatakan kelanjutan dari yang kemarin, di mana beliau menyampaikan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian benar-benar beliau menyampaikan tentang sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila rasulih ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dimana setelah kemarin kita diajarkan tentang rasa syukur, tentang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kembali Imam Hajar menyampaikan bahwasannya salah satu nafsu Nabi Muhammad SAW yang bunyinya innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya tiap-tiap amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tentunya niat ini bagi tiap manusia itu tergantung dari apa yang dia kembali niatkan. Maka kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang dia niatnya hijrah ila Allah karena Allah, menuju Allah, wa rasulih, dan utusannya dan rasul-rasulnya Allah, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya tersebut kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanan dan barang siapa hijratuhu, dan hijrahnya itu ila dunya yusibuha, yang hijrahnya itu karena dia ingin memperoleh dunia yang diusahakan, awil ro'atin yang kibuha, atau karena perempuan yang ingin dia nikahi. Bagi suatu ila mengajar ilaih, maka orang tersebut akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dia niatkan. Ada satu kisah yang terjadi pada masanya Imam Hajar. Jadi seseorang yang ingin ngasih Imam Hajar ini muridnya Imam Abdullah bin Umar bin Abdullah bin Abbas, karena dekatnya Imam Hajar ini sangat banyak. Ada satu kisah ketika Imam Hajar ini didatangi oleh seseorang yang kaya. Terus kemudian datang kepada Imam Hajar dengan membawa hadiah begitu, hartanya dia bawa. Bilang ke Imam Hajar kurang lebih seperti ini, wahai Syekh, saya ingin ngasih duit gratis. Ini tolong nanti itu dipakai buat bangun masjid, tempat masjidnya di sini. Terus
terus nanti Mas Bano tolong saya juga tempatnya di sini, nanti model mesinnya seperti ini. Itu duit langsung dibalikin sama yang ada. Gak diterima. Lain hari ada orang lain datang kasih duit. Ya Habib, saya ingin jariah buat mesin. Gak bilang apa-apa, cuma begitu doang. Yang pada akhirnya nanti yang sedekah yang kedua ini, sedekah yang kedua yang dari orang yang kedua ini sama Imam Haddad dibangunkan di masjid di daerah yang orang yang ngasihnya ini tidak tahu. Yang orang yang ngasihnya ini tidak tahu. Bahkan orang-orang setempat pun menganggap bahwasanya yang ngasih itu ya Imam Haddad. Sampai pada akhirnya ketika masjid sudah jadi, orangnya baru tahu dan masyarakat baru tahu bahwasanya selama ini donaturnya itu adalah si fulan. Artinya apa? Ini pentingnya niat. Kalau kita lihat dari kisah orang yang pertama, janganlah di hadapan Allah, di hadapan walinya Allah saja sudah ketahuan, sudah ada nilai yang berbeda. Ketika seseorang niat beramal misalnya jariah atau jariahnya penasaran pengen dibangunkan masjidnya di daerah sini sehingga dia bisa lihat gitu. Maka di mata Imam Haddad orang yang seperti itu niatnya bukan karena Allah lagi. Dan orang yang seperti itu hanya akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Contoh, kita jangan dalam majelis kecil atau majelis besar, niatnya hanya ingin ketemu ceweknya, niatnya hanya ingin ketemu pacar. Ya, dapat saja itu doang selesai. Makanya kalau datang ke masjid, niatin saya ingin bersolawat, ada nanti dapat istri di masjid, alhamdulillah gitu. Jadi jangan tinggalkan hadiah yang besar hanya demi bonus yang kecil. Ini pahala-pahala Allah ada. Apa yang kita kerjakan itu luar biasa. Maka jangan sampai kita mengharapkan bonus yang kecil yang hanya di mata dunia, di mata manusia, sementara hadiah yang hakikatnya besar dari Allah kita lupakan. Kejar hakikat pahala dari Allah, pasti nanti kita akan mendapatkan bonus yang kecil. Pasti. Pasti akan mendapatkan bonus yang kecil. Jadi begitu. Banyak orang-orang yang hijrah pada masa hijrah banyak disampaikan di sini. Pemakanan hijrah dari Allah Rasul. Jadi pada masa hijrah Nabi, maka Nabi mau hijrah termasuk ketika Nabi perang itu, pada Nabi mau hijrah itu banyak orang-orang munafik yang akan berasal dari Nabi. Ketika Nabi mau perang, Nabi mau dakwah, itu bahasanya seperti ini, ya Rasulullah, nanti kalau saya ikut perang misalnya, terus saya mati, bagaimana dengan anak istri saya? Itu bahasanya lalu begitu. Orang munafik itu. Oke. Makanya ketika orang yang hijrah dia ikut Nabi pada masa itu, banyak yang niatnya ini hanya nyari kehidupan, banyak yang niatnya ini hanya nyari ketenangan. Kenapa? Terutama ketika masa-masanya Fathul Mekah. Kenapa? Karena masa itu Nabi kerjanya daripada dibantai, boleh bernabi aja pura-pura. Banyak masuk. Ya hanya itu dulu yang dia dapatkan. Berbeda ketika orang yang memang
ini sahabat sampai liman ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, Allah, kita, Rasul, wali akhir majlis muslimin, wa amalihi. Jadi nasihat ini yang berbentuk agama itu bisa datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya para Rasul, para malaikat yang terima langsung. Terus bisa berasal dari wali kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersirat dalam mushaf Quran, Allah, Zabur, Injil, itu nasihat semua. Wali Rasulih dan juga dari Rasul-Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas Allah mengutus nabi-nabi, Allah mengutus wali-wali, Allah mengutus para Rasul untuk menyebarkan ajaran agama, untuk membawa risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyampaikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali a'immatul muslimin dan juga daripada pemimpin orang-orang muslim, pemimpin orang-orang muslim. Siapa mereka? Para ulama, pemuka-pemuka agama. Itu kita bisa ambil nasihat dari mereka. Wa ammatihim dan juga umumnya orang-orang muslim. Bahkan kita bisa mengambil nasihat agama dari orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun mereka tidak bagian dari pemimpin umat Islam, bukan ustaz, bukan kiai, kita boleh bisa mengambil nasihat agama dari mereka. Jadi nasihat agama ini bisa datang dari siapapun. Nasihat agama ini bisa datang dari siapapun. Maka kalau ketika kita paham tentang apa yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa nasihat ini bisa datang dari siapapun. Ketika saya mendapatkan keterangan ini, sampai pernah diajarkan bahwa orang yang datang kepadamu dengan membawa masalah, maka masalahnya itu akan menjadi masalah. Luar biasa. Orang datang ke Aten, saya pengen nikah. Itu pernikahan kopral jadi masalahnya Aten. Ya. Atau ada saudara kita mau pinjam duit, itu masalahnya jadi masalah kita. Kalau nggak punya, kalau pelan-pelan, kalau mau kita selesaikan, saling pukulan. Begitu pun nasihat. Jadi nasihat itu bisa datang dari siapa saja. Bahkan orang-orang yang datang membawa masalah kepada kita, datangnya bawa masalah, itu masalahnya akan menjadi masalah bagi kita. Jadi kita juga niat, tajukin niat yang bagus, lurusin niat dalam setiap kegiatan. Yang paling aman yaitu kita belajar, kita kasih, jangan biar jangan. Pokoknya ini perintahnya Nabi udah selesai. Kayak saya ngajar, jadi perintahnya Nabi udah selesai. Kita nggak pengen dia berguru, dia ustaz, biar kita terhindar dari penyakit-penyakit hadis semacam itu. Kita bersih-bersih, atau sampai bersih juga perintahnya Nabi. Kita kerja dari kapan? Ini perintahnya Nabi. Aman kalau semuanya begitu, aman. Cuma merokok, ngopi, nggak ada perintahnya Nabi itu kan bisa-bisanya kita aja. Bersih akal-akalan kita. Ya, jadi itu berniat ya, telah sedikit kita bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluruskan niat kita dalam setiap perbuatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan
dan